Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan dari 3 orang. Saya sendiri, Muhammad Tahir sebagai moderator, Wahdaniyah sebagai pemateri, dan Putri sebagai pemateri. Kami ingin membahas materi tentang hama utama tanaman padi. Yang pertama itu walang sangit. Adapun morfologi dari walang sangit yaitu telur berbentuk oval dan pipi berwarna coklat kehitaman, diletakkan satu persatu dalam 1-2 berbaris sebanyak 1-21 butir. Nimfa yang baru menetas berwarna hijau. Periode nimfa terjadi 4 kali pergantian kulit sebelum menjadi dewasa. Imago berbentuk seperti kepik, berubah ramping, antena dan tungkai relatif panjang. Warna tubuh hijau, kuning, kecoklatan, dan panjang bersekitar antara 15-30 mm. Nimfa instar 1, instar 2, instar 3, instar 4 terletak pada bagian malai yang berwarna hijau dan segera menghisap bulir padi. Imago lamanya 32 hari sampai 42 hari terletak pada bagian malai yang berwarna hijau dan segera menghisap bulir padi. Gejala serangan dan kerusakan. Kerusakan yang hebat disebabkan oleh imago yang menyerang tepat pada masa berbunga, sedangkan nimfa terletak merusak secara nyata setelah pada instar ketiga dan seterusnya. Tingkat serangan dan menurunnya hasil akibat serangga dewasa lebih besar dibandingkan nimfa. Nimfa dan imago menghisap bulir padi pada fase masak susu. Selain itu dapat juga menghisap cairan batang padi. Mada yang dihisap menjadi hampa dan menjadi coklat kehitaman. Adapun tanaman inang. Tanaman inang adalah padi. Pada beberapa tanaman rumputan, hama ini dapat berkembang biak walaupun kepribadiannya sangat rendah. Beberapa rerumputan yang dapat berfungsi sebagai tanaman inang adalah Pancimerceli L, Scopaspalum, Dilatum Poyer, Echinocloscali, dan E. colonum. Selanjutnya ada musuh alami dari walang sangit yaitu Cryonicsoni, Onyctus malanspagei, jamur, Beauveria lacina. Adapun pengendalian dari walang sangit, pengendalian secara biologis, kedua itu pengendalian dengan menggunakan perilaku serangga. 3. Pengendalian secara kimiawi, yaitu dengan menggunakan pestisida alami atau maupun pestisida. Yang keempat itu pengendalian penggunaan perangkat. 5. Pengendalian pemanfaatan asap, pengendalian penggunaan kapur barus, dan pengendalian secara kultur teknis. Selanjutnya penggerek batang padi. Adapun morfologi dari penggerek batang padi, yang pertama itu telur ingat bertelur di antara pelapa daun batang padi mirip manik-manik. Kelompok telur tidak tertutup sisik. Satu kelompok bisa terdiri dari 170 butir sampai dengan 260 butir. Lama stadium telur 4-9 hari. Selanjutnya ekologi. Adapun beberapa bagian dari ekologi, yang pertama itu stadia telur, lamanya 4-9 hari. Lokasi ngengat bertelur di antara pelepah daun batang padi mirip manik atau kelompok telur tidak tertutup sisik. Kemudian stadia larva, lamanya 19-30 hari. Lokasi larva terletak pada bagian dalam batang tanaman padi dengan membuat lubang. Kemudian stadia pupa, lamanya 6-12 hari, terletak pada bagian pelapah atau pada bagian dalam batang. Selanjutnya stadia imago, lamanya 5-10 hari. Lokasi imago akan
terbang keluar tanaman padi atau berada pada tanaman inang. Selanjutnya, karakteristik penggerak batang padi. Yang pertama itu kelompok telur diletakkan pada daun bagian ujung. Kedua, hanya seekor larva dalam satu tunas. Ketiga, pupa berada di dalam pangkal tunas di bawah permukaan tanah. Dan tanaman inang utama adalah padi dan tanaman padi liar. Selanjutnya, gejala serangga. Fase persemaian dan pertumbuhan anakan. Yang pertama, terlihat tulang daun dekat pangkal daun patah dan kuning. Selanjutnya, batang atau pucuk yang baru keluar terus menggulung, warna pucuk berangsur-angsur menjal kuning atau merah, akhirnya kering atau mati. Bila batang dibelah, biasanya ditemukan beberapa larva. Selanjutnya, batang mudah dicabut. Fase bunting dan berbunga. Gejala serangan tersebut beluk dan sundep. Beluk, gejala serangan pada stadia generatif menyebabkan malai muncul putih dan hampa dan disebut beluk. Sundep, gejala serangan pada stadia vegetatif menyebabkan matinya pucuk di tengah dan disebut sundap. Adapun pengendalian pola tanam. Pertama, pergiliran tanaman. Kedua, pengelompokan persemaian pada hamparan kondisi setempat dengan tujuan memudahkan. Ketiga, pengelompokan telur secara massal. Ketiga, tanam serempak. Cara fisik mekanik. Pertama, pengumpulan kelompok telur. Kedua, penyabitan tanaman padi serendah mungkin. Ketiga, pengenangan air setinggi kurang lebih 10 cm pada lahan bekas serangan selama 1 minggu. Penempatan musuh alami. Yang pertama, parasit telur sejenis lebah, predator sejenis burung, kepik, capung, dan laba-laba. Penggunaan insektisida secara bijaksana apabila serangan atau populasi telah mencapai ambang batas yang ditetapkan. Selanjutnya, wereng. Wereng salah satu jenis hama penting padi sekaligus faktor virus tungro penyebab penyakit tungro. Hama ini juga dapat menimbulkan gejala fuso apabila populasinya tinggi di lapangan. Apabila tanaman padi terserang penyakit tungro, dapat menyebabkan jumlah anakan dan gabah bernas berkurang sehingga dapat mempengaruhi produksi padi. Faktor yang mendukung perkembangan wereng. Yang pertama, pertanaman padi diairi terus-menerus naungan dan kelembapan tinggi. Kemudian konopi tanaman padi rapat, penggunaan pupuk nitrogen berlebihan, penyemprotan insektisida pada awal musim tanam. Selanjutnya, biokologi WBH. Wereng betina meletakkan telurnya pada pelepah daun padi muda dan telur diletakkan berkelompok biasanya 8-16 butir. Selanjutnya, banyak telur yang diletakkan 200-300 butir. Umur serangga dewasa 20-30 hari dan telur menetas 6-7 hari. Nimfa mengalami 5 instar dan lamanya stadium nimfa 16-18 hari. Nimfa dewasa menghisap cairan makanan dan jaringan silem pada helai daun dan pelepah daun. Stadium nimfa dapat juga merupakan faktor penyakit virus. Selanjutnya, biokologi WBC. Wereng betina mulai bertelur mulai berumur 28-33 hari. Seekor wereng betina selama hidupnya dapat menghasilkan telur antara 270-902 butir yang terdiri atas 76-142 kelompok telur. Telur wereng akan menetas di antara waktu 7-11 hari dengan rata-rata telur menetas di waktu 9 hari. Nimfa hama WBC mengalami 5 kali instar atau pergantian kulit dengan waktu nimfa pertama ke nimfa 2-4 hari, kemudian ke nimfa ketiga 1-4 hari, selanjutnya ke nimfa 4 membutuhkan waktu 1-2 hari dan nimfa 5 membutuhkan waktu 2-3 hari.
Dari ninfa 5 ke wereng dewasa membutuhkan waktu 2-4 hari. Ninfa dari hama wereng batang coklat dapat berkembang menjadi 2 bentuk wereng dewasa. Selanjutnya, pengendalian wereng. Yang pertama, menggunakan varietas tahan. Menggunakan varietas dapat menurunkan populasi wereng biotipe 4 sebesar 52%, sedangkan varietas Cierang menurunkan sebesar 19,1%. Dianjurkan pula menggunakan varietas baru seperti Inpari 18, Inpari 19, Inpari 31, dan Inpari 33. Semua varietas Inpari tersebut tahan terhadap wereng coklat biotipe 1 sampai 2 dan 3. Selanjutnya, pelestarian musuh alami. Banyak sekali musuh alami yang diketahui efektif untuk menekan perkembangan populasi WBC, antara lain predator jenis laba-laba, kumbang. Selanjutnya yaitu keong emas. Keong emas atau siput morber adalah siput air tawar yang menyerang tanaman padi di bawah umur 1 HST. Rumah keong emas berbentuk bundar atau setengah bundar, berukuran bias mencapai 10 cm, memiliki 4-5 putaran kanal yang dangkal. Sebagai binatang pendatang, keong emas mudah dibedakan dengan keong lokal dari bentuk maupun ukuran rumah siput dan warna keong telur. Warna rumah siput keong emas umumnya berwarna coklat sampai kuning muda, tergantung tempat berkembangnya. Keong lokal atau keong gendong berwarna kecoklatan. Keong telur keong emas berwarna merah muda yang diletakkan di atas permukaan air, sedangkan keong gendong berwarna putih yang diletakkan di bibit permukaan air. Bioteknologi. Adapun biogeologi keong emas. Keong emas berukuran 2,5 cm sudah mulai bertelur. Setelah 2 kali bertelur, ukuran keong bertambah besar. Keong emas maupun bertambah hidup 2-6 tahun. Telur diletakkan berkelompok di atas permukaan air, pada batang tanaman, ranting, pematangan dinding, saluran irigasi, air bambu, penyerupan buah burdi, sehingga disebut siput murba. Seekor keong emas dalam waktu 1 bulan dapat menghasilkan 15 ekor telur. Satu kelompok telur keong emas bisa mencapai ratusan butir, sedangkan satu kelompok telur keong gendong hanya berkisaran 15-35 butir. Pada umumnya, telur berwarna merah muda dan menjadi berwarna lebih muda menjelang menetes. Tiap kelompok telur berisi 235-860 butir. Telur menetes setelah berumur 8-14 hari. Gejala serangan. Tanaman akan rebah karena berbagai batang dipotong atau dimakan. Gejala serangan biasanya terjadi pada tanaman umur 1-13 hari. Gejala serangan. Akibat serangan wereng, daun-daun batang tanaman menjadi berwarna kuning karena warna coklat, dan akhirnya seluruh tanaman mengering seperti diseri air panas. Wereng juga dapat mengeluarkan penyakit virus kerdil hampa pada kerdil rumput. Tanaman yang berkenal virus kerdil hampa menjadi kerdil, bagaimana daun seperti terputih, pendek, kaku, dan berleku-leku, aneka bercambah, dan malai hampa. Tanaman yang terkenal virus kerdil rumput menjadi kerdil beranak
Banyak daun menjadi pendek dan tidak keluar malai. Jadi baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.